Pemirsa, produksi jenang jelita milik Ibu Sri Wanudio Winarni ini juga mulai menggunakan teknologi modern. Jika proses memasak dengan cara tradisional menggunakan tungku dan mengaduknya dengan tenaga manusia, dengan cara modern ini adonan diaduk menggunakan alat khusus. Memasak cara modern ini lebih menghemat tenaga manusia, karena dalam prosesnya mesin pengaduk bisa disetting sesuai waktu yang ditentukan dengan kecepatan mengaduk yang tetap. Memasaknya pun menggunakan kompor gas, bukan kayu bakar. Tentu ada perbedaan hasil jenang yang dimasak secara tradisional dan modern. Perbedaan ada pada tekstur jenang yang dihasilkan. Kalau dari rasa sebenarnya lebih enak yang tradisional. Tapi saya kan ada dua macam ya Mas, alat sama tradisional. Kalau yang tradisional itu kalau pas tidak ada tenaga manusia, semua sakit apa gimana baru pakai alat itu gitu. Kalau di alat mesin itu sebenarnya lebih lembut Mas, soalnya kan terus diaduk terus kan. Kalau orang kan ada berhentinya. Kalau di mesin lebih lembut tuh. Di jenangnya itu lebih lembut gitu. Loyang-loyang yang sudah dibersihkan ini akan menjadi wadah adonan jenang jelita yang sudah matang. Jenang jelita ini dituangkan ke dalam loyang dengan ukuran yang kurang lebih sama pemirsa. Loyang-loyang ini kemudian didiamkan hingga jenang jelita benar-benar dingin untuk kemudian diiris dan dikemas. Tak hanya jenang saja, pusat oleh-oleh jelita ini ahlinya dalam kuliner tradisional. Ada banyak makanan tradisional yang dibuat dan dipasarkan di sini. Saya produknya itu jajan-jajan kuno Mas, ada wajik, jadah, madu mongso, permen tape, sale tape gitu. Itu semua tiap hari produksi atau tergantung permintaan? Tergantung permintaan Mas. Kalau yang jenang tiap hari produk. Pemirsa, jika dilihat dari dekat, jenang jelita ini bertekstur halus, licin, legit, dan juga lembut. Itulah mengapa orang menyebutnya jenang syabun karena persis seperti sabun. Penyebutannya yang khas ini membuat jenang syabun alias jenang jelita biasa diserbu pembeli saat musim liburan. Prosesnya yang panjang membuat cita rasa yang dihasilkan lezat dan membuat jenang jelita laris manis di pasaran. Dikarenakan tidak menggunakan bahan pengawet, maka jenang jelita hanya mampu bertahan tak sampai 7 hari. Sedangkan untuk oleh-oleh akan ada pengemasan khusus agar lebih aman dan tahan lama. Kalau potongannya itu tergantung konsumen Mas, mintanya mau dibikin agak gedean. Kalau biasanya buat hajatan itu minta yang agak gede. Kalau buat oleh-oleh yang biasa kecil gini potongannya 16 gini, kecil-kecil gini. Kalau kerduse kan ada dua macam, ada yang kecil sama ada yang besar. Kalau minta lebih awet lagi, biasanya orang-orang itu bilang Mas mau dibawa ke Hong Kong apa ke Singapura, itu bungkusannya beda. Kita bikin pakai daun pisang Mas, itu agak lama, paling enggak 2 minggu lebih enggak apa-apa.
Setiap produksi, biasanya Ibu Sri Wanudio Winarni menyiapkan masing-masing 10 kg adonan, baik untuk jenang syabun maupun jenang manten. Meski demikian tetap laris manis dan selalu habis diborong pembeli. Pembeli bisa langsung datang ke pusat oleh-oleh maupun menghubungi melalui telepon. Apalagi saat ini dimudahkan dengan media sosial maupun pembelian secara online. Kalau dari tepung ketan 10 kilo, ini jenang sabun ya? Iya, sama aja mas, jenang sabun sama jenang manten itu sama. 10 kilo tepung ketan jadinya 60 gini, 60 kardus. Iya, sama aja jenang manten sama jenang. Itu beratnya mungkin? Ini setengah kilo, berarti 30 kilo gitu. 30 kilo jadi, bahan mentah 10 kilo jadinya 30 kilo. Untuk memudahkan konsumsi, biasanya jenang jelita akan dipotong kecil dengan dilapisi plastik seperti dodol. Untuk satu pak berisi 15 hingga 20 jenang siap makan dengan berat setengah kilogram. Bisa juga menyesuaikan permintaan konsumen. Untuk pemasaran, selain dinikmati warga lokal Tulungagung, jenang jelita ini sudah menembus pasar ekspor. Sejumlah negara sudah menjadi mangsa pasar dari jenang licin Tulungagung ini. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, makanan tradisional seperti ini bisa terus eksis dan digemari semua kalangan. Kita jual per kotak ini 22.000 setengah kilo per setengah kilo. Ya. Kalau jenangnya itu, jenangnya sendiri sudah jalan-jalan ke luar negeri mas, ke Amerika, Texas, ke Paris, Prancis, ke Australia. Kalau orangnya yang jual tetap di rumah. Jadi hampir sudah menyeluruh ya Bu ya? Insya Allah ya. Jika dulunya jenang identik dinikmati kawula tua saja, namun saat ini inovasi rasa dilakukan oleh pusat oleh-oleh jelita untuk menarik minat kawula muda dan anak-anak. Rasa buah-buahan hingga rasa unik lainnya dibuat agar jenang jelita semakin dinikmati. Pengembangan variasi rasa saya sekarang sudah mulai belajar ya mas, rasa buah-buahan. Iya, kalau ini hari ini kita bikin rasa nongko sama kacang hijau. Kalau yang kemarin itu buah mangga sama sirsat gitu. Nanti kalau musimnya durian, saya ya bikin jenang durian mas. Nunggu harga durian murah dulu. Jadi kondisional gitu. Iya, iya.
Bagi Anda yang ingin menikmati jenang jelita dan produk lainnya di pusat oleh-oleh Jelita Tulungagung, bisa langsung datang ke toko maupun membeli melalui online. Jenang yang satu ini memang sangat lezat. Bahkan banyak pembeli dan pelanggan dari luar kota yang sering memesan jenang syabun ini. Ada orang yang mencari oleh-oleh buat hantaran manten, buat oleh-oleh menjenguk saudara atau teman, bisa ke outlet Jenang Jelita di Jalan Muhammad Hatta nomor 4 Sembung Tulungagung, atau dapat menghubungi nomor telepon 0821 31 48 5188. Kita siap mengirimnya. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tulungagung memberikan fasilitas pemasaran bagi IKM lokal seperti jenang jelita ini agar terus bertahan di tengah pandemi dan menjadi kuliner legendaris. Untuk pemasarannya, terutama bagi pemula-pemula di bidang IKM ataupun UMKM, memiliki karakteristik yang berbeda dalam pembentukan produksi, pemasaran, sumber daya manusia, manajemen dana, dan pencapaian market share di masyarakat. Demikian halnya dengan jenang jelita yang beralamat di Jalan Muhammad Hatta nomor 4, Kelurahan Sembung, Kabupaten Tulungagung, yang merupakan usaha turun-temurun sejak tahun 1953. Saat ini dijalankan oleh putra-putrinya yang salah satunya bernama Ibu Sri Wangudiono, dengan memakai peralatan mesin maupun peralatan tradisional. Jika Anda mampir ke Tulungagung, sempatkan membawa oleh-oleh jenang syabun alias jenang jelita di Kelurahan Sembung ini. Rasa yang khas dan nikmat dengan harga yang terjangkau bisa membantu IKM lokal Tulungagung bertahan di tengah pandemi. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung akan terus memberikan upaya terbaiknya untuk penguatan IKM lokal. Dan bagi Anda yang berkunjung ke Tulungagung, jangan lupa untuk mampir ke pusat produksi jenang syabun jelita ini untuk mencicipi kuliner jenang khas Tulungagung. Saya Mayfeni Ayu, sampai jumpa dan salam JTV.